Shalom Bapak dan Ibu, Saudara yang terkasih. Puji Tuhan kalau pada hari ini kita kembali boleh datang di dalam rumah Tuhan. Kita boleh kembali beribadah. Saudara, adalah satu hal yang indah ketika kita bersatu hati, kita boleh beribadah memuji Tuhan bersama-sama. Di sanalah berkat-berkat Tuhan dicurahkan atas kita. Amin. Juga Bapak dan Ibu Saudara yang ada di rumah pada saat ini, mari kita siapkan hati kita. Kita rindu bawa ucapan syukur kita kepada Dia. Allah yang baik, Bapa yang mengasihi saya dan engkau. Mari kita tundukkan kepala, kita angkat doa kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kesempatan yang baru Tuhan beri bagi setiap kami untuk datang kembali kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hati kami pada pagi hari ini. Kami rindu memuji Engkau, bersyukur kepada Engkau. Engkau Bapa yang baik. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu hari lepas hari. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami umat-Mu datang untuk meninggikan Engkau bersama-sama di tempat ini. Thank you Jesus. Nama lain, Dialah Yesus, Juru Selamat kita saudara. Mari kita tinggikan Dia, bawa hatimu kepada Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus Engkau dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyata dalam hidupku. Terima kasih tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan.
selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindunganmu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetikku tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang ketika kami takut untuk keluar rumah, ketika di sekeliling kami begitu mencekam, janji-Mu mengingatkan, perlindungan-Mu sungguh nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih.
Pagi hari ini kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Mari saudara, dengan penuh hormat kita kepada Allah, kita bangkit berdiri. Ingatlah saudara bahwa engkau dapat berdiri pada hari ini bukan karena kuat dan gagahmu, bukan karena engkau terus hebat menjaga protokol kesehatan, tapi ada satu kuasa yang tidak terbatas, yang sanggup melindungi engkau, yang menyertai engkau, yang tidak pernah menyertai, yang selalu menyertai engkau, yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Yesus, engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus, engkau juru selamatku, juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari saudara angkat hatimu, angkat suaramu. Yesus, engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu. Katakan besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami rindu bersorak merayakan kemenangan yang Tuhan beri bagi setiap kami. Setiap kami adalah umat pemenang. Kami telah diberi kuasa oleh Engkau. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Mari saudara sama-sama kita katakan amin. Saudara, Engkau adalah umat pemenang. Amin. Yes, katakan amin. Karena Dia ada di dalam engkau. Mari kita tinggikan Dia.
Yesus Tuhan kita. Silakan duduk Bapak dan Ibu yang terkasih. Ini adalah minggu yang kedua Bapak dan Ibu dapat menyiapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan kolekte dan juga untuk persembahan pembangunan. Bapak dan Ibu dapat mempersiapkannya. Juga bagi Bapak dan Ibu yang ada di rumah dapat mentransfer persembahan Bapak dan Ibu saudara sekalian dalam nomor rekening di bawah ini. Engkau baik buat setiap kami Tuhan. Segala-galanya Kau beri bagi kami. Bukan hanya kuasa menaklukkan musuh, tapi darah-Mu pun Kau beri bagi setiap kami. Hidup-Mu Kau beri bagi kami. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Adakah yang sukar bagimu Tuhan? Adakah yang sulit yang tidak dapat Kau kerjakan dalam hidup kami? Sesungguhnya tidak ada Tuhan. Bagimu segala sesuatu mungkin. Tolong kami anak-anak-Mu ini Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk mengerti rancangan-rancangan yang Kau buat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bersama-sama kita katakan, bagi Tuhan, Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan. Amin Tuhan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat disediakan bagimu sang sayang. Disediakan bagimu. Amin. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak. Mari saudara kita bangkit berdiri.
hadapan Tuhan. Juga Bapak Ibu Saudara yang beribadah saat ini di rumah, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang percaya dan mengandalkan Tuhan, angkat tanganmu bersama-sama. Kami ya Tuhan, terimalah penyembahan kami ya Tuhan, terimalah pujian kami ya Tuhan, sebab Engkau Bapa kami, Engkau Tuhan kami yang hidup, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dimanapun kami berada pada saat kami memuji, menyembah, memanggil namamu, Engkau hadir dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Sebab Engkau bersemayam di atas pujian umat-Mu Tuhan. Engkau bersemayam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah. Kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh menikmati anugerah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sungguh-sungguh baik dalam hidup kami. Engkau sungguh-sungguh teramat baik Tuhan. Berfirmanlah saat ini ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami mau duduk diam mendengar firman-Mu. Terpujilah namamu dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu Saudara yang beribadah onsite di gereja. Saya juga mau menyapa sebelum saya mau menyampaikan firman Tuhan. Saya menyapa jemaat online. Ya, ada banyak juga yang mengikuti live chat. Saya menyapa keluarga dari Oma Bukanaung, kemudian Ibu Indah, dan ada banyak juga
Bapak Ibu Joyce juga. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah saat ini. Bapak Ibu Saudara, tema khotbah, tema renungan yang saya bagikan pagi hari ini, Tuhan sumber kemenangan. Berapa banyak yang percaya bahwa kita punya Tuhan Yesus sumber kemenangan yang memberikan kekuatan hari-hari ini kepada kita semuanya. Amin, saudara. Hari ini, saudara, saya bersyukur kalau kita semuanya boleh kembali beribadah secara onsite. Karena memang gimana-gimana juga ibadah online ini kurang greget gitu loh. Betul, saudara. Pada waktu kita beribadah, sekalipun kita harus dibatasi, saudara, ayo beribadah dengan sungguh-sungguh di rumah. Kita beribadah, kita fokus kepada Tuhan. Pagi hari ini kita mau baca ayat firman Tuhan. 2 Tawarikh pasal yang ke-20. 2 Tawarikh pasal yang ke-20 mulai ayat 1. Dua Tawarikh pasal yang ke-20 ayat yang ke-1. Perikop dikatakan kemenangan atas Moab dan Amon akhir pemerintahan Yosafat. Ayat pertama dikatakan, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar besar datang dari seberang laut Asin. Dari Edom menyerang tuanku, sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, cerita tentang keadaan di mana pemerintahan Yosafat diancam saat itu oleh Bani Moab dan Bani Amon. Ditambah lagi sepasukan orang Meunim. Saudara, ternyata Bani Moab dan Bani Amon ini bukan orang jauh. Mereka ini masih keponaan dari Abraham. Jadi anak-anak dari Lot, saudara. Saudara kalau baca di Alkitab, ada Abraham dan Lot ya. Lot ini keponaan dari Abraham. Nah, Lot ini menikah, bukan menikah sebetulnya. Dia berhubungan badan dengan anak-anaknya, dengan kedua putrinya. Sehingga melahirkan inilah yang namanya Moab dan Amon, saudara. Jadi mereka ini hubungan incest ya. Hubungan saudara, hubungan ayah dan anak. Sehingga ada Moab dan Amon, saudara. Nah, mereka ternyata Bani Amon dan Bani Moab ini adalah suku yang suka berperang, saudara. Mereka suku yang suka berperang dan mereka adalah orang-orang penyembah berhala. Mereka adalah orang-orang yang garang, kejam, dan orang-orang yang sadis. Karena memang ya inilah saudara ya, kalau bibitnya sudah tidak betul saudara dari awal, sudah bibit yang sudah salah, maka di sini melahirkan anak-anak yang tidak baik, saudara. Bani Moab dan Bani Amon ini, mereka kalau saudara, semua tertulis di dalam Alkitab, saudara. Bahwa mereka adalah orang-orang yang suka menyembah berhala. Nah, Moab ini juga adalah Rut, saudara itu kalau saudara tahu, Rut itu dari suku Moab, saudara. Suka penyembahan berhala. Mereka penyembahan berhala, dewa kejijikan, dewa Molok, dan banyak-banyak dewa, saudara. Mereka suka menyembah berhala. Dan mereka juga orang-orang yang sadis. Di dalam Amos dikatakan bahwa 3 dari 4 perbuatan jahat yang keji di hadapan Tuhan Bani Moab dicatat sebagai Bani Moab membelah perempuan yang sedang hamil, diambil bayinya. Karena supaya
mereka tidak takut, mereka takut ada generasi-generasi yang ingin menguasai bangsa itu, mereka belah, mereka sadis, saudara. Nah, inilah orang-orang yang seperti inilah yang suka berperang dan merencanakan. Mereka mau menyerang, saat itu menyerang kerajaan Yehuda. Nah ini saudara, dikatakan suatu laskar besar yang datang untuk menyerang Yosafat. Hari ini apa yang menyerang kita, saudara? Hari ini apa yang menjadi ketakutan kita? Karena di sini dikatakan Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Nah, pagi hari ini, saudara, kita mau belajar dari cerita ini, saudara. Kita mau belajar dari 2 Tawari pasal 20 ini, saudara. Ada beberapa poin yang akan kita pelajari pertama. Pada waktu kita mau hidup kita ini saat ini sedang mengalami peperangan di dalam hidup kita. Apa yang sedang menimpa kita, apa yang sedang menyerang kita, apa yang sedang akan mengancam kehidupan kita, saudara. Apakah kita mengambil keputusan yang salah, saudara? Ayo kita belajar, saudara. Yang pertama, saudara, kita belajar dari Yosafat, saudara. Kita teladani Yosafat. Ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Yang pertama, saudara, langkah dari Yosafat, dia mengambil keputusan yang tepat dan benar. Amin, saudara. Di hari-hari yang sulit ini, mungkin tekanan itu begitu berat dalam hidup kita. Kita pada waktu kita saat ini mengalami ketakutan, ada pandemi COVID, kemudian kehilangan pekerjaan, seperti teman saya yang beberapa waktu saya saksikan, sudah dipecat, dikeluarkan dari pekerjaan, kena COVID lagi, sekeluarga. Nah, pada waktu hal ini menimpa kehidupan kita hari ini, mungkin kita kehilangan mata pencaharian, kita kehilangan sesuatu hal yang sulit dalam hidup kita. Tagihan macet, semua menjadi macet, pekerjaan menjadi sulit hari ini. PPKM ini membuat orang ini, ada istilahnya, pelan-pelan kita mati. Betul ya? Enggak, saudara. Di dalam Yesus kita tetap punya pengharapan. Amin. Di dalam Yesus kita tetap punya kekuatan. Pelan-pelan kita menang. Ya. Yang pertama, saudara, apa yang dilakukan Yosafat pada waktu dia mengalami ancaman dari Bani Moab, Bani Amon. 3 bangsa, 3 suku mengancam dia sekaligus, bertubi-tubi, bersamaan, saudara. Yang pertama, dia mengambil keputusan yang tepat dan benar. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Nah, hari ini saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini juga yang beribadah secara online, kita sudah mengambil keputusan yang benar. Kita sudah mengambil keputusan yang tepat untuk mencari Tuhan. Pada waktu kita melangkah dalam hidup kita, pada waktu kita berjalan di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah situasi yang tidak pasti. Ada banyak, saya membaca di media sosial, ada banyak orang-orang yang mengalami kesusahan. Banyak pengusaha-pengusaha hotel yang bangkrut. Bahkan ada wahana-wahana wisata di daerah Kota Batu, punya sampai 1, 2, 3, 4 gitu loh, saudara. Terancam tutup 1.700 karyawan, terancam di PHK. Karena mereka tidak ada penghasilan, tidak ada pemasukan dari tiket pengunjung. Sedangkan 1.700 harus digaji, saudara. Nah, yang pertama, saudara,
Ayo kita mengambil keputusan yang tepat dan benar. Kalau kita salah dalam mengambil keputusan di hari-hari yang sulit ini, pada waktu kita melakukan rencana kita untuk bekerja, pada waktu kita melakukan rencana mengambil keputusan untuk kita mau menikah, ayo tanya Tuhan. Amin. Salah potong rambut, nyesel sak bulan, saudara. Salah masuk salon kan. Kemudian apa lagi? Salah makan, ya sakit 1 minggu atau 3 hari lah, nggak usah lama-lama. Ya, murus-murus, saudara. Nah, kalau salah kawin, saudara, seumur-umur menyesal ya, saudara. Ayo mengambil keputusan yang tepat dan benar, saudara. Keputusan ini kita minta hikmat dari Tuhan. Pada waktu kita melakukan mau bekerja, minta hikmat sama Tuhan. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Hari-hari ini ada banyak orang yang beralih profesi, saudara. Mereka mengambil keputusan yang tepat. Nah, yang pertama, saudara, ayo kita belajar untuk kita mengambil keputusan yang benar. Kemudian yang kedua, saudara, ayat yang ke-12. Kita loncat langsung ke ayat yang ke-12. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Yang kedua, saudara, akui Tuhan sebagai sumber kekuatan. Amin, saudara. Pada waktu tantangan itu ada dalam hidup kita, mungkin kita mengalami situasi yang sulit untuk mengambil keputusan. Apalagi kita mungkin di tengah-tengah kondisi di mana kita ini disorot orang. Kita ini dilihat sebagai sosok. Pada waktu kita mengalami persoalan, ayo kita mengatakan, kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi ini semua. Jangan andalkan kekuatan kita, saudara. Amin. Jangan andalkan akuku. Jangan andalkan koneksimu. Tapi ayo, saudara, mengakui Tuhan sebagai sumber segalanya. Sumber kekuatan. Dikatakan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ada satu lagu pujian yang lama, saudara. Mataku tertuju padamu. Di saat kita tidak bisa memandang apapun. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau amin. Kehendak-Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin, saudara. Mata kita tertuju kepada Yesus hari ini. Jangan tertuju kepada yang lain, saudara. Jangan fokus kepada berita hoax. Kita boleh baca televisi. Kita boleh lihat televisi.
baca di media sosial. Ada banyak yang meninggal karena COVID, teman-teman kita, orang-orang yang kita kenal, hamba-hamba Tuhan. Ayo jangan fokus sama itu. Fokus. Ada banyak cerita, sulit ini, perusahaan ini tutup, ini demo, ini macet, ini begini. Selama mata kita tertuju kepada Yesus, pengharapan kita tidak akan pernah hilang. Sebab kita ini anak-anak Tuhan, orang-orang yang diberkati Tuhan. Katakan, aku diberkati Tuhan, aku dipelihara Tuhan, aku dijaga sama Tuhan. Mata kita tertuju kepada Yesus. Amin, saudara. Bagi saudara yang beribadah secara online, ayo ibadah sungguh-sungguh. Ibadah dengan hormat dan takut sama Tuhan. Yang berikutnya saudara, ayat yang ke-15. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut. Karena laskar yang besar ini, saudara garis bawahi, laskar yang besar ini, Bani Moab, Bani Amon, Meunim, sebab bukan kamu yang berperang, melainkan Allah, saudara. Dikatakan Tuhan yang ketiga, saudara. Tuhanlah yang memberi kemenangan. Bukan kita yang bisa sukses bertahan hari ini di tengah-tengah situasi yang sukar. Masa-masa kesusahan ini yang besar. Saya menganggap ini terjadi bukan hanya kita, saudara. Seluruh dunia, seluruh umat manusia mengalami kesusahan yang besar, saudara. Sekalipun kita melihat juga ada banyak orang-orang yang justru di tengah-tengah ini pamer kekayaan, pamer saldo, dimasukkan di viral. Ya wes, itu urusannya mereka sama Tuhan, saudara. Urusannya mereka, saudara. Tapi kita, saudara, selama kita melihat, ayo saudara, bukan Tuhan, bukan kita yang akan berperang, saudara. Bukan kita yang membawa kemenangan. Oh, kalau nggak ada aku, perusahaan ini nggak bisa jalan. Oh, kalau nggak ada aku, gereja ini nggak akan bisa jalan. No, saudara. Tetapi Tuhanlah yang memberi kemenangan, saudara. Tuhan Yesus yang memberi kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan atas dosa, saudara. Tuhan Yesus disalib dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Itulah kemenangan yang Yesus berikan. Kemenangan yaitu janji keselamatan. Bagi saudara yang saat ini secara online saudara mendengar berita ini, saudara terimalah Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya. Dia Tuhan, Dia Allah yang memberikan kemenangan. Dia Allah yang menyembuhkan hidup kita. Amin, saudara. Jangan takut dan terkejut. Ini firman Tuhan. Bukan saya yang ngomong, tapi ini firman yang ngomong, saudara. Jangan kita takut, saudara. Keadaan ini ada banyak orang-orang yang takut. Tidak pergi kemana-mana. Di rumah. Sudah di rumah, di dalam kamar lagi. Sembunyi kayak tikus. Maaf bicara ya. Tidak takut, tidak mau kemana-mana. Sembunyi terus di dalam mana. Tidak mau ketemu orang. Nah, saudara, Tuhan itu yang memberikan kemenangan dalam hidup kita. Tuhan yang menjagai kita. Tuhan yang memberikan perlindungan kepada kita. Memang saudara, kita harus mengikuti prosedur. Kita pakai masker, ya. Kita cuci tangan, kita juga vaksin, menjaga jarak. Saudara, siapa yang sudah vaksin? Lalu? Oh, semua sudah, puji Tuhan. Ya, meskipun ada beberapa mungkin juga kemarin chat WA saya, Pak, saya belum vaksin karena ada asma. Apakah saya boleh beribadah? Ya, selama nggak sakit, silahkan datang beribadah. Saudara, saya sudah vaksin, yang kedua juga sudah vaksin Jumat yang lalu, puji Tuhan.
Ya, terima kasih buat Ibu Doris ya yang sudah membantu menginformasikan, mengedukasikan kepada jemaat, juga membantu ya kepada juga Dr. Andre, Pak Yones, Tio, memudahkan kita mencari vaksin dengan gampang, saudara. Yang terakhir, saudara, ayat 22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan. Nah ini saudara, goalnya saudara lihat. Kalau Tuhan yang kerja itu dahsyat, amin. Tidak terpikir sama kita. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Yang keempat, yang terakhir, ada kuasa dalam pujian, saudara. Jadi pada waktu Yosafat mengambil keputusan yang benar, dia menyerukan untuk bangsa Yehuda, seluruh bangsa Yehuda berdoa dan berpuasa. Kemudian mereka menyerukan kepada Tuhan. Dan dikatakan mereka memuji, mulai bersorak-sorai, menyanyikan pujian kepada Tuhan. Saat itu dibuat Tuhan penghadangan. Loh, dahsyat enggak kuasa pujian itu, saudara? Saudara, Mazmur 22 ayat 4 ayat terakhir. Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saudara, kata-kata bersemayam itu memiliki beberapa makna. Yang pertama, berdiam, tinggal di dalamnya, hadir dan bertahta. Jadi pada waktu Tuhan itu bersemayam di atas pujian umatnya, itu sama dengan Tuhan itu hadir di tengah umatnya. Tuhan itu bertahta di atas umatnya. Sehingga dia menjangkau umatnya, saudara. Saudara, dimanapun kita berada hari ini, saudara di rumah, beribadah secara online. Ayo saudara, jangan di skip saudara, maaf ya. Kalau lihat, aduh kesuwan, di skip langsung. Ya kalau saudara live streaming ini tidak bisa saudara skip. Tapi saudara kalau menyaksikan siaran tundanya, saudara, aduh kelamaan jamnya, langsung dimajukan. YouTube-nya. Jadi yang nyanyi itu langsung tiba-tiba langsung masuk firman-nya. Saudara, sekalipun saudara beribadah secara online, saudara nikmati hadirat Tuhan. Nikmati pujian penyembahan bersama Tuhan. Pada waktu kita menyembah Tuhan, pada waktu kita pentingnya ibadah itu kenapa ada pujian dan penyembahan? Bukan ibadah, pujian penyembahan itu bukan membuang waktu, saudara. Tetapi inilah goalnya, saudara. Saudara bertemu dengan Tuhan, saudara menghampiri Tuhan, saudara berjumpa dengan Tuhan. Makanya pentingnya pujian penyembahan itu, saudara. Saya bersyukur, saudara, di tempat ini teman-teman dari Praise and Worship, mereka selalu berusaha memberikan yang terbaik. Bukan supaya ingin ditonjolkan, bukan supaya dipuji sama manusia. Tetapi pentingnya kami dari tim Praise and Worship di tempat ini untuk membawa saudara berjumpa dengan Tuhan. Amin, saudara. Makanya kami selalu berusaha menjaga hidup kami. Kami berusaha memberikan peraturan-peraturan. Kami berusaha latihan lebih awal. Kami membayar waktu lebih lama. Kami berlatih. Kami melakukan bagian kami untuk memberikan yang terbaik kepada saudara. Untuk memuji Tuhan, saudara. Nah inilah saudara, ada kuasa dalam pujian, saudara. Saudara bayangkan pada waktu pujian dinaikkan, saudara, sorak-sorai dinaikkan. Loh, ada penghadangan loh, saudara. Ada mujizat, saudara. Ada perkara-perkara yang Tuhan kerjakan, Tuhan bekerja. Hati Tuhan itu rasanya kalau dengar pujian, saudara, hati Tuhan itu hancur, saudara.
Dan dia akan bergerak menolong saudara. Makanya saudara, sekalipun saudara ibadah di rumah secara online, tetap ikuti praise and worship selama setengah jam, 30 menit. Saya kadang-kadang di rumah makanya saya selalu, maaf ya, saya selalu pasang di TV, saudara. Sekarang teknologi begitu mudahnya dan begitu gampangnya. Saudara bisa mengikuti ibadah di TV, saya masukkan ke sound system, saudara. Karena pada waktu praise and worship, suaranya itu bisa maksimal, seperti kita seolah-olah berada di gereja, saudara. Makanya saya bisa menikmati lawatan Tuhan, saya bisa menikmati pujian penyembahan, saudara. Siapapun yang menyanyikan, saudara. Saya bisa menikmati hadirat Tuhan dengan baik, dengan lawatan roh itu menjamah kita, saudara. Saya bisa menangis, saya bisa dijamah, saya bisa semangat. Sekalipun kadang-kadang, ya karena saya taruh di ruang tamu, saudara. Pada waktu praise and worship, ada kuasa dalam pujian. Saya menyanyi itu, saya sambil berjingkrak-jingkrak sendirian di rumah kayak orang edan, saudara. Tapi saya menikmati lawatan Tuhan. Saya menikmati pujian itu, saudara. Nah, saudara, ayo saudara. Apa yang menjadi Moab dan Amon dalam hidupmu saat ini? Yang kau takutkan, saudara, hari ini. Adakan pujian penyembahan secara khusus sama Tuhan. Maka Tuhan yang akan membereskan perkara kita. Tuhan yang akan memberikan kemenangan. Dialah sumber kemenangan dalam hidup kita, saudara. Hari ini, saudara, apapun juga yang kita alami, apapun juga yang sedang kita kerjakan. Yang pertama, saudara, mengambil keputusan yang tepat dan benar. Mengambil keputusan, mengambil jurusan di dalam kuliah, dalam sekolah, ambil keputusan yang benar, yang tepat. Akui Tuhan sebagai sumber kekuatan. Dan Tuhanlah kita meyakini, Tuhan yang memberikan kemenangan. Bukan kita, bukan teman-teman kita, bukan koneksi kita, tetapi Tuhan Yesus yang memberikan kemenangan dalam hidup kita. Kalau bangsa ini, kita beberapa hari merayakan 76 tahun bangsa Indonesia merdeka. Kemerdekaan ini, kemenangan ini bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena anugerah Tuhan. Tuhan yang memberikan kemerdekaan bagi bangsa ini. Dan yang terakhir, ada kuasa dalam pujian. Hormati pujian kepada Tuhan. Dimanapun kita berada. Saya juga lagi berusaha saat ini, saudara. Gimana caranya kita melalui ibadah KPK, melalui Zoom, gimana ya caranya supaya pujian itu bisa didengar dengan baik sama saudara sebagai anggota Zoom. Gimana caranya? Saya itu belum menemukan caranya, saudara, jujur. Kalau kita dengar melalui Instagram Live, IG Live, atau Facebook Live, suaranya bisa bagus, saudara. Tapi kalau melalui Zoom, kurang maksimal ya waktu kita menyanyi ya, saudara. Kalau ngomong kita khotbah bisa maksimal, bisa dengar baik. Kadang-kadang suaranya naik turun, kadang-kadang kita akhirnya males, saudara. Kita tidak mengikuti. Nah, saudara, ayo saudara, gairahkan hidup kita untuk terus memuji Tuhan. Amin, saudara. Pagi, siang, malam, naikkan pujian kepada Tuhan. Naikkan hari-hari ini, ada banyak tayangan-tayangan YouTube mengenai praise and worship. 1 jam penyembahan bersama Tuhan. Banyak, saudara. Saudara mau channel apapun juga. Dalam negeri, luar angkasa. Ada semua, saudara. Saudara, banyak, saudara. Bukan banyak, banyak. Saudara, kita bisa nikmati Tuhan. Kita bisa nikmati lawatan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk meraih kemenangan itu, saudara. Haleluya. Mari saudara, saya mengundang WL, singer, dan pemain musik. Haleluya.
Saya mengundang kita bangkit berdiri, saudara. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. 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 Haleluya. Mari saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saudara yang di rumah, percaya Yesus yang memberi kemenangan. Haleluya. Engkau sanggup Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Hari ini mungkin engkau membutuhkan keajaiban daripada Tuhan. Di saat engkau berkata, aku tidak sanggup lagi menghadapi peperangan yang besar ini. Aku tidak sanggup lagi menghadapi situasi yang sulit ini. Aku tidak lagi sanggup. Aku tidak lagi mampu menghadapi semuanya ini. Saudara, saya mengundang saudara dimanapun saudara berada. Saudara yang menyaksikan tayangan ini, terima Yesus sebagai juru selamat dalam hidup. Terima Dia sebagai Tuhan dalam hidupmu. Undang Yesus masuk dalam hatimu, sebab Dia yang memberikan kemenangan.
Sebab dia yang memberikan keselamatan. Sebab dia bangkit, dia mati, dan pada hari yang ketiga dia sudah bangkit. Dan Yesus oleh bilur-bilurnya yang tertumpah, darahnya yang dicurahkan, engkau boleh beroleh keselamatan. Terimalah Yesus. Dan saya mau mengajak saudara menerima Yesus. Ikuti doa saya saat ini. Tuhan Yesus, di hadapan-Mu kami mengakui Engkau sebagai Juru Selamat, sebagai Tuhan dalam hidup kami. Masuklah dalam hati kami, dan terimalah kami sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, sembuhkan saya Tuhan, selamatkan saya Tuhan, pulihkan hidup saya Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bagi saudara yang saat ini menghadapi peperangan, tantangan, ada Bani Moab, Bani Amon di akhir zaman ini yang menghadang hidupmu, yang membuat engkau tidak bisa berhasil. Engkau mungkin dikatakan engkau gagal, engkau tidak akan sukses. Percayalah, selama engkau mengikut Yesus, keputusan itu sudah benar dan tepat. Engkau terus percaya, Tuhan pasti memulihkan hidupmu. Tuhan pasti memberikan kemenangan dalam hidupmu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas kemenangan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkaulah sumber yang sanggup memberikan kemenangan. Amin. Dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk kebenaran yang sudah Engkau sampaikan buat setiap kami. Kembali Tuhan, Engkau memberkati bejana hidup daripada hamba-Mu, Bapak Pendeta Daniel Aryadi. Tuhan pakai hidupnya dimanapun Engkau mengutus dia, untuk dia boleh melayani dan memberitakan Injil. Saudara yang terkasih, Engkau akan menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.